Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatus Soleha, NIM 063 dari Ekonomi Sumber Daya Alam kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Jawabannya adalah ya. Alasannya karena Indonesia terletak di lokasi yang strategis, yaitu berada di lokasi geografis dan geologis. Secara geografis, Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan iklimnya menjadi iklim tropis. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan sumber daya alam biotik seperti flora dan fauna. Secara geologis, Indonesia berada di pertemuan antara tiga lempengan tektonik yang berbeda dan dilalui oleh cincin api Pasifik. Maka dari itu, Indonesia kaya akan sumber daya alam abiotik seperti bahan tambang. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Mengutip dari Kemendikbud RI, potensi sumber daya alam Indonesia contohnya adalah yang pertama yaitu hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Yang kedua yaitu lautan. Indonesia merupakan negara maritim, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan dan sumber daya alam laut lainnya. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang keempat yaitu gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5 triliun dari cadangan gas alam dunia. Yang kelima yaitu batu bara. Negara Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar kelima yang ada di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang kelangkaan dan penipisan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia? Baik sumber daya alam hayati ataupun sumber daya alam non-hayati. Menurut saya, kelangkaan sumber daya alam dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Faktanya, hari ini pun kita sudah berada dalam persaingan, bahkan peperangan perebutan sumber daya alam antar negara. Kondisi ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki kualitas dan karakter sumber daya manusia yang unggul untuk mengelola kekayaan bangsa Indonesia, sehingga ini menjadikan negara tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi harus ada pencegahan dalam mengatasi kelangkaan dan penipisan sumber daya alam hayati maupun non-hayati, yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan dan keberlangsungan kehidupan. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian. Yang ketiga yaitu perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi secara besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Dan yang terakhir yaitu perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran yang bertujuan untuk pembangunan? Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia secara berlebihan akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, namun dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam, itu mengancam secara masif. Pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan hak kepada warga sekitar untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam. Karena saat warga sekitar yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam, mereka akan memanfaatkan sumber daya alam dengan sangat wajar, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu, apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya
yang dilakukan manusia untuk melindungi dan melestarikan alam. Di dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi, Analisis Konsep Negara Kesejahteraan. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya tujuan dari penelitian tersebut ada dua, yaitu yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang menjadi permasalahan dari minyak bumi, yang kedua, pengimplementasian pemerintah serta kebijakannya. Hasil dari jurnal tersebut didapatkan bahwasanya pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk melakukan konservasi terhadap minyak bumi dengan mengimplementasikan konsep kesejahteraan dengan didukung peran aktif negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Kaitannya dengan konservasi yaitu pada hal kebijakan pemerintah yang melindungi dan melestarikan minyak bumi di Indonesia. Meskipun hal tersebut masih perlu pembenahan secara terus-menerus. Implikasi kebijakan atau peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di atas, yaitu yang pertama, kebijakan sektor minyak bumi di Indonesia untuk mewujudkan ketahanan energi ditempuh dengan penerapan konsep hak menguasai negara atau HMN. Konsep HMN dalam sektor minyak bumi dijabarkan dengan kebijakan tata kelola minyak bumi yang berbeda dari masa ke masa. Yang kedua yaitu proses penyusunan UU Migas berlanjut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, terutama akibat adanya desakan dari The International Monetary Fund atau IMF. Yang ketiga, UU Migas akhirnya berhasil disahkan pada masa Presiden Megawati sebagai bagian dari liberalisasi sektor minyak bumi. Melalui UU Migas ini, penguasaan dan pengusahaan minyak bumi yang sebelumnya dipegang penuh oleh Pertamina berdasarkan UU nomor 8 tahun 1971 itu dicabut. Usaha penghilangan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga dibuka untuk swasta termasuk asing. UU Migas, Presiden Megawati membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Mengubah Pertamina menjadi Persero dan mengubah PSC generasi keempat tahun 2002 sampai sekarang. Pada masa Presiden Megawati pula kehadiran UU Migas yang membolehkan penetapan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar dibatalkan oleh MK. Berikutnya, dalam sektor minyak bumi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengeluarkan kebijakan anti-nasionalisasi, pembatasan peran asing, kebijakan energi nasional, penambahan dana bagi hasil atau DBH minyak bumi, pembentukan SKK Migas dan Dewan Energi Nasional atau DEN, serta mewajibkan Corporate Social Responsibilities atau CSR. Dan yang terakhir yaitu pada masa Presiden Joko Widodo, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional tersebut ternyata memundurkan target dari kebijakan serupa akan tercapai tahun 2025 menjadi tahun 2050. Presiden Joko Widodo juga mengurangi subsidi BBM dan berencana menghentikan peredaran premium. Sekian video dari hasil jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.